Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba-hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Semoga kita semua selalu dalam limpahan nikmatnya, insya Allah. Baik pemirsa, sesi kali ini kita akan lanjutkan sesi yang lalu, masih dalam pembahasan pengabdian hamba kepada Sang Maha Segalanya. Di sesi lalu saya sudah sampaikan ada 5 poin pengabdian yang harus kita lakukan pemirsa. Di mana poin pertama, poin ke-1 sudah kita bahas di sesi lalu itu, yaitu mengenai ketundukan dan kepatuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mencoba untuk membahas poin kedua pemirsa. Jadi setelah kita lakukan poin ke-1, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah berupaya untuk memperbaiki diri, sifat-sifat kita, sikap-sikap kita, perilaku kita, dan akhlak kita, maka pada poin 2 ini kita harus implementasikan dalam kehidupan kita, yaitu dengan mewujudkan sifat mencintai, menyayangi, menjaga, mendukung seluruh makhluk ciptaannya. Apapun itu, bahkan makhluk Allah yang tidak kasat mata sekalipun, karena mereka juga ciptaan Allah yang harus kita cintai dan sayangi. Makhluk yang tidak kasat mata itu berarti, dalam arti gini pemirsa, yang makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata lahir kita, tidak terlihat, yang kadang bagi beberapa hamba mereka adalah sesuatu yang menakutkan, suatu yang bisa dibilang mengganggu, sehingga mereka kadang tidak menyukainya, mereka bahkan membencinya dan memusuhinya. Tapi bagi beberapa hamba Allah, mereka bisa memberikan manfaat kepada mereka, karena mereka sebetulnya juga tidak menginginkan seperti itu, dan mereka memang membutuhkan pertolongan dari hamba-hamba yang alhamdulillah mungkin diberi kekuatan, diberi ilmu untuk memberikan manfaat kepada mereka yang tidak kasat mata itu pemirsa. Jadi intinya, bila kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mencintai seluruh ciptaannya. Kemudian bagaimana kita bersikap terhadap Allah dan seluruh makhluk ciptaannya? Untuk yang kepada Allah, kita harus bersikap berserah diri, dalam arti kita harus selalu ridho dan bersyukur atas seluruh ketentuannya, karena semua yang terjadi adalah sudah kehendaknya. Seperti yang kita tahu, kita semua tahu ya pemirsa, yang terjadi di dunia ini adalah rencana Allah, bukan rencana hamba-hambanya. Dan yang terjadi
di dunia ini adalah bukan keinginan hamba-hambanya, melainkan keinginan Allah, kehendak Allah, dan ketentuan Allah. Seperti itu pemirsa. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalnya jangan pernah merasa memiliki, karena kita semua juga sudah tahu dan faham bahwa kelak pada saatnya kita dipanggil, kita tidak akan bisa membawa apa-apa yang ada di kita saat di dunia ini. Jadi memang itu tidak pernah kita miliki. Semua alam semesta beserta isinya, apa-apa saja yang ada di dalamnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa memiliki. Kemudian kita ambil contoh lagi, jangan pernah memohon keinginan yang sifatnya duniawi. Mungkin saya sudah pernah sampaikan di sesi sebelumnya. Jadi kita hanya memohon yang terbaik, yang benar untuk kita, yaitu selalu memohon limpahan petunjuknya, limpahan hidayahnya, bimbingannya, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Juga memohon ampunannya, memohon limpahan kekuatannya, agar tidak mengulang perbuatan yang salah, dan kita bisa perbaiki diri, sifat, sikap, akhlak kita, agar kita bisa melakukan segala sesuatu yang Allah ridhoi, insya Allah. Jadi satu contoh lagi pemirsa, jangan pernah merasa mampu, karena pada dasarnya kita semua tidak ada kemampuan apa-apa pemirsa. Seperti yang sudah kita pernah bahas di sesi-sesi sebelumnya juga, la haula wala quwata illa billah. Jadi memang seluruh daya upaya kekuatan apapun hanya milik Allah semata dan seizinnya. Kemudian kita akan ambil contoh, tadi itu sifat-sifat yang harus kita lakukan ya pemirsa. Jadi sekarang sikap kita terhadap sesama dan semua makhluk ciptaan Allah. Misalnya jangan pernah menyakiti mereka, merugikan mereka, menghina, memfitnah, membenci, dendam, suuzon, dan lain sebagainya. Itu sekedar contoh pemirsa. Kalau untuk makhluk-makhluk yang lain juga, jangan pernah merusak lingkungan, misalnya seperti merusak laut, hutan, ekosistem, bunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan. Seperti itu pemirsa contohnya. Dan kemudian kita akan bahas mengenai contoh selanjutnya, bagaimana kita berperilaku dengan akhlak yang baik, yaitu peduli kepada sesama, saling menolong, menjaga, menghormati sesama, menghargai pendapat orang lain, keyakinan orang lain, tidak saling menyalahkan, dan tidak saling menghina. Karena bila kita menyalahkan orang lain, berarti kita merasa diri kita selalu benar. Dan selama perasaan itu ada pada kita,
berarti kita tidak akan pernah merasa ingin belajar untuk meningkatkan mutu diri kita, kualitas diri kita, karena kita selalu merasa benar. Dan ketahuilah bahwa kebenaran hanyalah milik Allah semata. Berbagilah apa yang kita bisa bagi, bantulah sesama atau makhluk lain dengan apa saja yang bisa kita berikan. Tidak hanya berbentuk materi pemirsa, misalnya berbagi pemikiran, berbagi tenaga, bahkan berbagi ilmu misalnya. Berbagi ilmu adalah perbuatan mulia di sisi Allah pemirsa, karena ilmu adalah santapan rohani untuk jiwa kita, agar kita bisa memahami banyak hal, membuat jiwa kita tenang, berpikir jernih, dan bisa berbuat dengan benar. Insya Allah, bila kita membagi ilmu, akan bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain, dan bisa dibagikan kembali secara berkesinambungan dari hamba-hamba Allah kepada hamba-hamba yang lain juga. Seperti itu pemirsa. Jadi poin kedua intinya adalah bagaimana kita harus mencintai dan menyayangi seluruh makhluk ciptaan Allah, dan kita harus bersikap bagaimana kepada terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita, dan kita juga harus bersikap seperti apa kepada seluruh makhluk ciptaannya. Demikian pemirsa, untuk sesi ini kita baru sampai di poin kedua. Untuk poin ketiga, 4, dan 5, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya di sesi-sesi berikutnya. Demikian pemirsa, saya mohon pamit. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menyimak pembahasan di sesi ini. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf bila ada kata-kata saya atau pemahaman yang saya sampaikan bagi sebagian pemirsa mungkin ada yang kurang berminat. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.